Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Rifa Fadila dengan NIM 049 dan Kemudian saya dilanjut Muhammad Fauzan ada Hatima dengan NIM 121200139. Dan kemudian saya Zulikra dengan NIM 12 12 20 143. Dan kemudian saya Rahman Nafila dengan NIM 121220169. Oke, di sini kami akan membahas mengenai reaktor heterogen yaitu berjenis bubble reaktor. Next. Nah, kami akan mengulas mengenai yang pertama di latar belakang, lalu ada klasifikasi bubble reaktor. Yang pertama yaitu ada stirred tank bubble reactor, lalu yang kedua ada bubble column reactor. Selanjutnya ada model dari matematika itu sendiri. Selanjutnya ada kegunaan dari bubble reactor. Lalu ada kelebihan dan kekurangan bubble reactor. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bubble reactor dengan slurry reaktor. Lalu ada kesimpulan dan yang terakhir ada referensi. Oke, bisa dilanjut materi yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih kepada Rifa selaku MC. Saya akan membawakan latar belakang di mana bubble reaktor itu merupakan reaktor dua fasa, yaitu gas dan cairan yang berbentuk vessel silinder dengan distribuser gas sparger di bagian bawah reaktor. Fluida berfase gas didispersikan melalui sparger sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian bergerak melalui fluida berfase cair yang berada di dalam vesselnya. Kemudian tujuan penggunaan bubble reactor tersebut itu untuk meningkatkan kontak gas cair serta efisiensi reaksi heterogen. Next. Oke, kemudian di sini ada klasifikasi bubble reactor. Yang tadi ada stirred tank dan juga ada column reactor. Kemudian di sini saya akan membacakan stirred tank bubble reactor, di mana stirred tank bubble reactor atau yang disingkat STBR adalah jenis reaktor kimia atau bioreaktor yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara fase gas dan cair. Nama stirred tank menunjukkan adanya pengadukan mekanis atau stirring di dalam tangki, sementara bubble reactor menunjukkan adanya dispersi gas dalam bentuk gelembung atau bubble ke dalam fase cair. Aplikasi penting reaktor ini tuh sangat umum digunakan dalam berbagai proses industri, terutama di mana transfer massa gas cair yang yang efisien. Misalnya transfer oksigen ke dalam kultur mikroba sangat penting. Kemudian ada pula mekanisme kerjanya itu ada pencampuran homogen, yaitu memastikan semua komponen dalam fase cair nutrien, mikroorganisme, dan produk tercampur secara merata, mencegah gradien konsentrasi dan suhu. Kemudian ada dispersi gas, yaitu memecah gelembung gas yang masuk menjadi gelembung-gelembung yang lebih kecil. Ukuran gelembung yang lebih kecil meningkatkan luas permukaan kontak antar gas dan cair, yang sangat krusial untuk transfer massa. Kemudian peningkatan transfer massa gas cair dengan menciptakan gelembung kecil dan distribusi yang merata. Impeller meningkatkan koefisien transfer massa volumetrik dalam satuan KLA yang merupakan ukuran efisien transfer gas ke dalam cairan. Next. Kemudian ada parameter utama yang mempengaruhi penggunaan stirred tank bubble reactor tersebut. Yang pertama ada kecepatan pengadukan, di mana rentannya itu 50 sampai 500 RPM. Ini tergantung viskositasnya. Pengaruhnya itu meningkatkan dispersi gelembung gas dan transfer massa. Kemudian kecepatan berlebihan menyebabkan shear stress, merusak sel bioreaktor atau partikel katalis. Kemudian ada desain impeller, di mana jenis nya itu ada Ruston turbine untuk dispersi gas tinggi, terus ada Peace head blade untuk pencampuran Kak. aksial, dan yang ketiga ada Nanti nanti. kecepatan alir gas, Ya. yaitu rasionya Kg per V, 0,1 sampai 2. Kemudian di sini ada
koefisien transfer massa oksigen, di mana rentannya itu 0,01 sampai 0,3 second pangkat minus 1. Kemudian di sini ada power input, itu rentannya 0,1 sampai 10 kW per meter kubik. Pengaruhnya itu daya tinggi meningkatkan pencampuran tetapi menaikkan biaya operasinya. Kemudian di sini ada tinggi per diameter tangki itu rasionya 1:3. Kemudian ada pengaplikasian industri kimia, yaitu reaksi gas cair seperti hidrogenasi, oksidasi, dan karbonasi. Contoh prosesnya itu produksi antibiotik, enzim, bioetanol, dan produk bioteknologi lainnya yang melibatkan mikroorganisme aerob. Di mana cara kerjanya itu gas yang dibutuhkan dipompa ke dalam reaktor melalui sparger di bagian bawah, kemudian spargernya itu mengeluarkan gas dalam bentuk gelembung. Kemudian impeller yang berputarnya itu dengan kecepatan tinggi akan memotong dan memecah gelembung-gelembung gas yang lebih besar menjadi gelembung-gelembung yang jauh lebih kecil. Semakin cepat putaran impeller dan desain impeller yang tepat, semakin kecil gelembung yang terbentuk. Kemudian, gelembung yang lebih kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar. Ini sangat meningkatkan area kontak antara fase gas dan fase cairnya. Next. Oke, bentar. Oke, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu ada bubble column reaktor atau reaktor kolom gelembung. Pada dasarnya adalah sebuah bejana berbentuk silinder yang dilengkapi dengan distributor gas pada bagian bawah. Gas tersebut disemprotkan dalam bentuk gelembung ke dalam fasa cair maupun suspensi cair padat. Aplikasi penting untuk reaktor kolom gelembung adalah penggunaannya sebagai bioreaktor, di mana mikroorganisme terlibat untuk menghasilkan produk industri seperti enzim, protein, antibiotik, dan lain sebagainya. Ada mekanisme kerjanya yaitu dengan mengumpankan dari bagian bawah kolom, kemudian bergerak ke atas dan bereaksi dengan cairan di dalam kolom. Jumlah gas yang digunakan dapat bervariasi, tergantung pada intensitas reaksi kimia dan kebutuhan perpindahan massa. Gas yang masih mengandung banyak reaktan akan disirkulasikan kembali sebagai umpan, dan proses ini berlangsung secara terus-menerus. Next. Oke, selanjutnya ada parameter utama yang mempengaruhi penggunaan kolom reaktor. Yang pertama ada kecepatan alir gas, yaitu berkisar dari 0,01 sampai 0,05 meter per second, yaitu menentukan ukuran gelembung dan pola aliran. Selanjutnya adalah mempengaruhi gas hold up atau fraksi volume gas dalam reaktor. Selanjutnya ada gas hold up itu 5-50% tergantung viskositas cairan. Yang mempengaruhi indikator efisiensi kontak gas cair. Nilai tinggi meningkatkan transfer massa, tetapi beresiko menyebabkan flooding. Selanjutnya ada tinggi kolom dan rasio aspek. Dengan aspek ideal yaitu 5-20 yang mempengaruhi rasio tinggi atau per diameter yang mempengaruhi waktu tinggal dan tekanan hidrostatik pada bubble. Selanjutnya ada desain Sparger, yaitu terdapat beberapa desain. Yang pertama ada porous plate, ada orifice plate, atau Sparger berlubang. Selanjutnya ada viskositas dan densitas cairan yang mempengaruhi kekentalan dari cairan yang dapat dicontohkan seperti minyak yang akan memerlukan tekanan yang lebih tinggi untuk mencapai dispersi optimal. Densitas juga mempengaruhi daya apung dari gelembung. Selanjutnya ada koefisiensi transfer massa, yaitu berkisar antara 0,001 sampai 0,1. Parameter tersebut mempengaruhi reaksi yang bergantung pada oksigen seperti contohnya fermentasi. Selanjutnya ada pola aliran,
Yang pertama ada homogeneous atau aliran gelembung seragam. Lalu ada churn turbulent, yaitu gelembung tidak stabil. Lalu ada slug flow, yaitu aliran gelembung yang dominannya berukuran besar. Oke, next. Selanjutnya ada pengaplikasiannya. Bubble column reaktor dapat diterapkan dalam konversi gas alam, bioproses, pengolahan air limbah, klorinasi, alkilasi, dan industri metalurgi. Contoh proses yaitu pada pembuatan metanol. Syngas atau sintetis gas dimasukkan dari bagian bawah reaktor dan bereaksi dengan minyak mineral yang telah dipanaskan. Dengan bantuan katalis, gas-gas tersebut bereaksi membentuk metanol. Gas yang tidak bereaksi bersama dengan metanol yang akan terbentuk kemudian mengalir keluar melalui bagian atas reaktor. Jadi gas-gas yang tidak bereaksi akan kembali lagi keluar melalui bagian atas reaktor. Setelah keluar dari reaktor, uap metanol akan mengalami kondensasi dan berubah fase menjadi cair. Oke, next. Baik, selanjutnya model matematis untuk bubble reactor. Nah, di sini ada pertama bubble column reactor, terus yang kedua continuous stir bubble tank reactor. Nah, konsepnya pertama tentu saja kita memakai konsep sebelumnya yaitu neraca neraca massa, di mana laju masuk, laju keluar, dikurangi laju keluar, terus ditambah dengan laju pembentukan yang menghasilkan laju akumulasi. Nah, next. Nah, yang pertama itu untuk BCR atau kolam reaktor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu lihat gambarnya dulu. Nah, dari gambar itu kita bisa mengkonsepkan atau membuat asumsi-asumsi awalnya. Ah, berarti dari sini kita tahu bahwa di kolam reaktor itu ada fase cairnya dan kemudian gasnya itu atau bubble-nya itu ditembakkan dari bawah. Nah, dia dari bawah ke atas. Nah, terus reaksinya terjadi di fase cair dan kemudian gelembung-gelembung itu melarutkan zat-zat yang ada di dalam cairan. Nah, sehingga untuk seluruhan gaya yang bekerja pada tangki, maksud saya kolom reaktor ini itu ada empat, ada difusi aksial, konveksi cairannya, terus perpindahan massa gas cair, dan terakhir reaksi kimia. Nah, yang pertama difusi aksial itu terjadi karena, mas yang tadi, difusi terjadi karena adanya aliran yang turbulen. Nah, tentu saja ini reaktor alir ya. Jadi reaktor alir pipa maksudnya. Jadi diturbulenkan alirannya dan juga ditambah dengan gelembung. Nah, sehingga muncul gaya difusi aksialnya. Nah, di mana ada itu DL, kemudian ada konsentrasi Ca dan juga ada Z, panjang kolom, panjang pipanya. Nah, yang kedua itu ada konveksi cair. Nah, konveksi cair ada kecepatan fluida yang U, terus ada konsentrasi A juga dan juga ada Z-nya. Nah, yang ketiga itu ada perpindahan massa gas cair. Nah, karena terjadi kontak sehingga dia saling melarut sehingga membentuk persamaan seperti itu. Nah, itu persamaan film teori. Nah, hukum perpindahan massa. Selanjutnya ada reaksi kimia yang terbentuk di mana Ra adalah laju reaksi
pembentukan A dan konsentrasi A. Nah, maka dari itu ketika semua rumus ini digabung, maka akan menghasilkan neraca konsentrasi. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan itu. Nah, selanjutnya, itu untuk S-better atau stir bubble tank reaktor. Nah, seperti tadi, setelah melihat gambarnya, kita akan membuat asumsi dulu. Jadi, asumsi pertama itu ada aliran masuk dari cairan, terus ada aliran keluar juga dari cairan juga. Nah, semuanya menggunakan konsentrasi zat A, dan karena gelembungnya juga ditembakkan dari bawah, nah itu maka nanti gelembungnya akan melarutkan fase cairan sehingga ada perpindahan perpindahan massa gas cair. Nah, selanjutnya laju reaksi pembentukan A di 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 reaktor di tank. Nah, sehingga adanya laju reaksi kimianya juga. Nah, jadi F in itu laju alirnya cairan fluida yang masuk, terus F out itu laju alir apa namanya? Laju alir fluida juga yang keluar. Nah, itu untuk P-nya volume tangki reaktor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah rumus ini digabungkan, laju masuk itu positif, laju keluar itu negatif, dan laju pelarutannya antara gas dan cair itu juga positif, dan laju reaksi kimia itu negatif. Sehingga didapatkan rumus seperti ini, di mana laju akumulasinya itu adalah volume reaktor dikali dengan derivatif Ca per dt. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa kegunaan bubble reaktor. Yang pertama itu ada kegunaan dalam industri kimia. Nah, bubble reaktor ini digunakan dalam reaksi kimia untuk sintesis senyawa seperti dalam produksi metanol dan amonia. Kemudian dalam industri pengolahan limbah, bubble reaktor ini digunakan untuk mengolah air limbah untuk meningkatkan efisiensi penghilangan kontaminan melalui proses aerasi. Selanjutnya dalam industri biokimia, bubble reaktor digunakan untuk memfasilitasi fermentasi, di mana gas seperti oksigen atau udara itu diperkenalkan ke dalam media fermentasi untuk menumbuhkan mikroorganisme. Lalu dalam industri petrokimia, bubble reaktor digunakan dalam proses hidrogenasi minyak, di mana gas hidrogen bereaksi dengan minyak dalam kehadiran katalis. Kemudian yang terakhir dalam industri carbon capture, bubble reaktor itu digunakan untuk memanfaatkan bubble untuk menyerap karbon dioksida ke dalam pelarut untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bubble reaktor. Di sini ada untuk kelebihannya yang pertama, dia desainnya lebih sederhana. Kemudian biaya operasi rendah, transfer massa gas cair baik atau bagus. Kemudian kemampuan skalabilitas tinggi, dan yang terakhir cocok untuk reaksi eksotermik. Lalu kekurangannya yang pertama, pencampurannya terbatas. Kemudian ketergantungan pada kecepatan gas. Kemudian transfer oksigen lebih rendah. Selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan bubble reaktor jika dibandingkan dengan slurry reaktor. Di sini digunakan beberapa parameter, yaitu yang pertama ada desain. Bubble reaktor itu tidak bisa menangani sistem dengan padatan. Itu kekurangannya. Kemudian biaya operasi, konsumsi energi rendah. Kemudian pada transfer massa, cocok untuk transfer massa gas cair sederhana. Dalam pencampurannya itu kurang homogen. Kemudian pada pengaplikasiannya, ideal untuk aerasi dan oksidasi kimia. Untuk skalabilitas,
bubble reaktor ini mudah diskalakan untuk kapasitas besar, tetapi performa menurun pada skala sangat besar. Kemudian kesimpulannya, baik STBR maupun BCR itu adalah jenis reaktor yang dirancang untuk memfasilitasi kontak dan transformasi antara fase gas dan cair. Nah, perbedaan utamanya antara keduanya itu terletak pada mekanisme pencampuran dan dispersi gas yang mereka gunakan. STBR atau stirred tank bubble reactor itu mengandalkan pengaduk mekanis, agitator atau impeller untuk mencapai pencampuran yang intensif dan efisien. Kemudian, impeller ini tidak hanya mencampur fase cair secara homogen, tetapi juga secara aktif memecah gelembung gas yang masuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Sebaliknya, BCR atau bubble column reactor adalah reaktor yang lebih sederhana, mengandalkan gelembung gas yang naik secara alami melalui kolom cairan untuk menyediakan pencampuran dan transfer massa. Tidak ada bagian yang bergerak sehingga konstruksinya lebih murah dan perawatannya minimal. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk menyusun materi ini. Mungkin cukup sekian. Jika teman-teman ada masukan, kritikan, atau pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin sekian atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.